Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, tim pengembangan diri biologi, siang hari ini kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual untuk melanjutkan pengembangan diri biologi materi selanjutnya. Nah, sebelum memulai mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan barokah. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini ya sesuai dengan programnya kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi hewan. Kalau kemarin pertemuan yang dulu kita belajar anatomi dan fisiologi tumbuhan. Nah, tapi kan yang kemarin saya ada tugas untuk membuat mind map tentang anatomi dan fisiologi. Coba salah satu menampilkan. Ya, ini pekerjaan Farel Ega. Coba kamu jelaskan ini mind map tentang apa ini? Jadi saya buat mind map tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Benar ya, bagus, bagus. Terima kasih. Baik, kemarin saya sudah share soal tentang soal-soal anatomi fisiologi hewan OSN itu. Sudah dikerjakan? Ya, Nah, baik, kita bahas. Coba kita bahas ya. Baik, Rafa, silahkan nomor 1. C. Hanya 1 dan 3. Karena ektotem berasal dari bahasa Yunani yaitu ektos luar dan termos panas. Ektoterm merupakan suatu organisme yang A. memiliki sumber panas dari proses fisiologi di dalam tubuh sangat rendah sehingga tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya. B. Organisme ini mengandalkan pada sumber panas dari lingkungan untuk menaikkan suhu tubuh. Ini contohnya reptil. Ya, bagus. Terus ada alasan lain? Ada, Tat. Ya. Dengan sifat seperti ini, maka tubuh dari organisme ini teradaptasi untuk dapat dengan mudah mengalirkan panas dari dan ke dalam tubuh dari lingkungan. Ektoderm membungkus tubuh dengan bulu dan rambut tidak dapat dilakukan karena kedua material ini bersifat menahan panas. Ya, bagus. Ya, memang benar. Oleh karena itu yang ektoterm itu kan dia penutup tubuhnya bukan bulu dan rambut karena memang dua jenis penutup tubuh itu kan sulit sekali dia karena bisa menahan panas. Nomor 5. Silakan Wildamula. Ya, Tat. Nomor 5. Pada wanita, jumlah sel-sel gamet paling banyak ditemukan pada C, Tat, selama masa kandungan ketika usia fetus 4-5 bulan. Alasannya karena kan perempuan tidak seperti laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan untuk menghasilkan telur. Pada ovarium telah terdapat telur yang disebut oosit yang digunakan untuk sepanjang hidup mereka. Karena telur tersebut akan habis dalam waktu sekitar 30-40 tahun masa reproduktif perempuan yang dimulai saat mereka mencapai masa puber. Dan saat masa pubertas, jumlah telur pada perempuan diduga adalah 300.000 yang merupakan 25% dari jumlah telur saat lahir yang berkisar antara 1-2 juta buah pada saat mereka dilahirkan. Oke, terima kasih Wildanula tentang oogenesis ya. Bagus sekali. Ya, memang oogenesis terjadi di ovarium ya dah, yaitu pada saluran bagian dalam dari perempuan ya. Ini folikel-folikel ya dah, yang ada di ovarium pada wanita. Memang sebelum dilahirkan jumlah sel telur pada wanita itu paling banyak saat usia kehamilan fetusnya di bawah 6 bulan gitu. Nah, ini dia akan tumbuh, di dalamnya terdapat materi genetik kromosom. Ini adalah oosit primer. Nah, dia meiosis yang pertama menghasilkan 2 sel. Ya kan, meiosis yang pertama menghasilkan 2 sel dengan pengurangan jumlah kromosomnya. Tapi sayangnya yang satu polosit yang kecil dia
mengalami kerusakan karena kurangnya sitoplasma. Nah, hingga terakhir ootit. Jadi menghasilkan 1 ootit dan 3 polosit pada oogenesis. Baik, nomor 12 silahkan Misbahul. Seekor tikus direkayasa secara genetis agar tidak dapat memproduksi miosin. Peristiwa apakah yang akan terjadi pada otot tikus tersebut? Menurut saya jawabannya C. Perubahan konsentrasi kalsium tidak mengakibatkan kontraksi. Alasannya? Alasannya, miosin adalah suatu protein motor yang memungkinkan otot untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Mekanisme kontraksi otot melibatkan kerja dari aktin dan miosin, sebagaimana digambarkan pada proses kontraksi otot di bawah ini. Berdasarkan diagram tersebut, kontraksi otot dimulai saat kalsium dilepaskan retikulum sarkoplasma yang memicu perubahan pada struktur aktin sehingga miosin dapat berikatan dengan aktin dan proses kontraksi otot terjadi. Saat miosin tidak ada, maka pelepasan kalsium tidak akan menyebabkan kontraksi otot. Bagaimana pendapatmu Kafka terhadap jawaban dari Misbahul? Saya setuju pendapat Huda. Kontraksi otot juga dipengaruhi oleh sel saraf. Oke, baik. Ya, memang benar dipengaruhi oleh sel saraf juga. Sekarang terakhir nomor 13. Nomor 13. Perubahan kondisi tubuh dari istirahat ke kondisi beraktivitas menuntut adanya perubahan pola sirkulasi darah dalam tubuh. Dari organ-organ berikut, berilah tanda bertambah jika terjadi peningkatan aliran darah akibat aktivitas dan berkurang jika yang terjadi adalah penurunan, dan sama jika tidak terjadi perubahan. Ya, terus? Organ otak, aliran darah sama, ginjal berkurang, saluran pencernaan berkurang, otot bertambah. Alasannya? Alasannya, pola sirkulasi dalam tubuh sangat diperlukan oleh kerja yang dilakukan oleh organ-organ yang terkait dengan aktivitas tersebut, kecuali pada organ-organ tertentu yang selalu beraktivitas, seperti otak, paru-paru, dan jantung. Bila seseorang mengalami perubahan kondisi tubuh dari istirahat ke beraktivitas, maka darah akan dialirkan ke otot untuk memberikan sumber energi bagi pergerakan, sementara aliran darah ke sistem yang lain tidak berkaitan langsung dengan pergerakan akan mengalami pengurangan. Ya, bagus. Nah, sudah ya, kita sudah membahas, bagus, cukup bagus. Ada beberapa tadi yang kurang tepat setelah kita diskusikan memang ketemu toh. Tapi saya akui tadi ya alasan-alasannya sudah bagus. Kalian dapatkan jawaban itu dari mana? Dari buku Campbell, Oh, buku Campbell ya, bagus. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Ya, Galih, mau apa? Ya. Saya tuh sebenarnya suka biologi, tapi entah kenapa ya, saya ingin masuk jurusan informatika. Itu masukannya. Ya, oke. Jadi di Galih ini dia senang biologi, tapi dia tertarik untuk masuk teknik informatika ITS. Ya, enggak apa-apa ya, dah. Nah, itu yang pertama ya, dah. Kamu tetap pelajari biologi ya, dah. Tetap dipelajari dengan baik, sama seperti saat ini bahkan ditingkatkan. Yang kedua, karena kamu ingin masuk teknik informatika ITS, tentu saja matematikanya, komputernya juga tetap dipelajari. Jadi pandai-pandai memanajemen waktu. Nanti kalau sudah SBMPTN ya kan senang dua mata pelajaran ini, yang satu milih misalkan ke cita-citamu yang kaitannya dengan biologi, yang satu ke teknik informatika, tampil tetap ya konsultasi dengan orang tua dan guru BK. Baik, terima kasih anak-anak ya. Demikian pengembangan diri kita ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk pertemuan yang akan datang kita belajar ke evolusi. Nanti akan saya share bahan-bahannya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.